atas nama Nasya. Baik, coba perkenalkan diri kamu dulu. Maaf sebelumnya Bapak, perkenalkan nama saya Vinasya Agustin Aurelia. Oke Nasya, ceritakan pengalamanmu pada predictive modeling dan juga pesanmu sebagai anak aktuaris. Selama di perkuliahan itu saya belajar statistika dan Excel. Dan untuk predictive modelingnya itu Pak, mungkin saya belajar menghitung statistika. Maksud saya itu seperti Excel, machine learning, Python seperti itu. Apakah di aktuaria itu belajar statistik dan Excel saja ya? Halo, aku di sini sebagai host yang akan memandu jalannya podcast Aktuaria ini. Sebelum kita memasuki topik ini, sebelumnya aku banyak banget mendapat pertanyaan dari juniorku. Kak, kau udah belajar aktuaria itu masih susah dapat kerja ya? Nah yang dikatakan Duri itu bener banget loh guys. Itu aku saat pertama kali interview loh. Oke, aku agak takut nih. Emang sejauh itu ya gap kuliah sama dunia kerja itu? Nah, makanya pada podcast kali ini kita akan bahas Dari rumus ke impact, program karir aktuaris yang real, bukan cuma dari di textbook. Oke, first question nih. Aku sebagai anak semester 3 ya. Jadi yang paling penting yang harus aku lakuin apa dulu? Nah dulu gue pikir kayak IPK tinggi itu sebelum mendapatkan kerja. Tapi di dunia kerja sekarang nggak seperti itu. Nah, benar apa yang dibilang Revan. Jadi, ketika kamu ingin memasuki dunia kerja, kamu harus memiliki 4 poin. Yang pertama, kamu harus memiliki IPK minimal 3,3. Dan itu kamu harus menguasai matkul penting. Kemudian, kamu harus menguasai technical skills yang dimana itu merupakan programming seperti Python dasar. Kemudian, kamu harus memiliki komunikasi skill dan teamwork. Yang terakhir, kamu harus memiliki relasi yang sangat luas. Dan ini krusial banget loh. Kamu tuh jangan belajar programming saat mau kerja atau saat mau lulus. Nah jujur aja itu telat banget. Gak satu program. Aku kira aktuaris cuma belajar Excel sama statistika. Ya enggak lah. Aku harus bisa dan belajar semua ini. Tenang, ini semua step by step. Nanti akan saya tahu roadmapnya. Oke, fase kedua. Revan, kamu kan udah semester 7 nih dan udah magang juga. Share dong pengalamanmu. Nah itu saat aku semester 5 ya. Aku tuh magang di perusahaan asuransi. Dan itu jujur bikin culture shock banget. Kenapa emang ya? Nah ternyata aktuaris itu nggak cuma ngitung doang tau. Ternyata satu, dia tuh harus bisa menjelaskan produknya kepada orang yang non teknis. Satu yang kedua, kamu tuh harus bisa bekerja sama dengan tim IT dan itu pace-nya cepet banget. Ya, benar sekali. Jadi, ketika ingin masuk di dunia kerja itu, kita harus fokus pada 3 hal. Yang pertama, itu internship atau magang. Terus kemudian sertifikasi, dimana untuk memasuki dunia aktuaris, itu kita harus mulai prepare dalam ujian asai. Yang terakhir, itu kita harus membangun portofolio, dimana project ini itu harus konkret yang bisa di-showcase. Portofolio tuh maksudnya gimana ya? Kayak desainer gitu? Ya benar sekali, jadi aktuaris butuh portofolio yang dimana itu menampilkan project yang menunjukkan bahwa kamu memiliki pengalaman khusus. Misalnya, kamu memiliki project dalam bidang data analis. Nasya, aku punya tips nih buat kamu. Misal saat kamu magang itu, kamu kan mendapatkan tugas nih. Kamu tuh harus mempelajari dan pelajari kegunaannya. Nah, seperti saat aku magang itu disuruh membuat laporan manual. Nah, saat membuat laporan manual itu, aku bisa menggunakan Python script. Dan saat menggunakan Python script itu, aku tuh bisa mengerjakan tugasnya itu dengan lebih cepat. Oke, akhirnya nih, kan Kak Huri tuh udah kerja ya. Kasih tahu dong prosesnya dari fresh graduate sampai dapat kerjaan tuh gimana? Jujur itu kompetitif banget. Aku apply di 15 perusahaan, dapat interview di 8 perusahaan, dan 3-nya aku dapat penawaran dari perusahaan. Jujur, keren banget. Tapi itu aku persiapin dari jauh-jauh hari. Nah, nanti akan aku breakdown untuk timeline yang aku pakai untuk fresh graduate.
bidangnya sebanyak itu ya. Jadi yang harus aku pilih apa? Great question. Jadi ada beberapa jalur, yaitu yang pertama itu adalah traditional path. Dan untuk bidangnya sendiri itu ada insurance companies, pension funds, dan consulting firms. Yang kedua, jalur yang kedua itu ada dalam bidang digital insurance, credit scoring risk, health risk modeling, dan data science di berbagai industri. Jadi pilih yang sesuai dengan minat kamu. Aku pilih insurtech karena aku suka tech innovation. Nah, sama karir path itu nggak perlu linear kok. Gue itu rencananya tuh mau yang consulting. Nah, baru aku tuh mau yang broad experience. Exactly. Dan satu lagi yang paling krusial, never stop learning. Industri ini berkembang dengan cepat. Jadi apa yang dipelajari sekarang itu dalam 3 tahun lagi bisa ketinggalan zaman. Jadi intinya perjalanannya panjang banget ya. Yap. Tapi gajinya worth it, gajinya besar. Untuk fresh graduate itu bisa sampai 10-15 juta, dan untuk yang pengalaman 5 tahun itu bisa sampai 25-40 juta. FYI doang, itu aktuaria itu job satisfaction-nya itu bisa tinggi banget loh. Lo itu bisa kayak impact ke orang-orang melalui analisis resiko yang tepat. Nah, ini yang sering dilupain judul kita kan. Dari rumus ke real impact, let's talk about the impact part. Nah, pas magang itu kan gua kan pernah tuh ada project micro insurance buat petani. Gua kan cuma ngitung premi nih, tapi hasilnya gimana sangat berdampak kepada petani-petani itu. Maksudnya? Nah, maksudnya petani-petani itu bisa melindungi mata pencarian mereka dari gagal panen dikarenakan ada asuransi yang affordable, dan mereka berani invest lebih, dan itu bisa mengurangi resiko yang mereka hadapi. That's the real power of actuarial science. Kita nggak cuma ngitung, tapi kita juga mendesain produk, enable partners dalam penetapan harga, enable innovation dalam keuangan, dan berkontribusi ke economic stability. Aku nggak pernah mikir sejauh itu loh. Dan dengan tech skill yang kamu kembangin, itu impactnya bisa menjadi lebih besar. Misalnya, AI powered needs assessment, insurance jadi lebih accessible. Kemudian ada predictive models, prepare prompt, protect honest customers, data driven decisions, companies jadi sustainable, dan jobs terjaga. Nah, jadi apa aktuaris itu bakalan ngoding dan ngitung loh. Tapi dampaknya gimana? Sangat berdampak tau. Baiklah, nah sekarang gimana setelah yang tadi sudah dijelaskan oleh Revan? Bagaimana, masih kuat kan? Jujur aja aku kewalahan sih, tapi aku udah punya clear direction. Good, kita mulai dari hal kecil dulu. Di semester 3-4 kita itu harus bangun fundamental dan basic pemrograman. Kemudian di semester 5-6 kita itu harus preparation essay sama project yang kecil-kecilan gitu. Kemudian semester terakhir yaitu 7-8 kita itu harus bangun internship dan membangun portofolio. Dan ingat, ada 3 kunci dalam aktuaria yang sangat penting. Yang pertama itu kamu harus belajar terus-menerus, ikuti industri perkembangannya bagaimana, karena tiap tahunnya itu pasti berbeda. Kemudian kamu harus bangun portofolio yang dimana kamu bisa memamerkan apa yang kamu lakukan itu untuk sebuah pencapaian. Yang ketiga itu kamu harus punya relasi, karena itu yang paling penting. Guys, kalau kalian mahasiswa aktuaria dan lagi consider di jurusan ini, semoga video ini nunjukin it's challenging but it's worth it. Dari rumus di textbook, Kalau impact di masyarakat, Your journey start now. yang dimana kamu bisa memamerkan apa yang kamu lakukan itu untuk sebuah pencapaian. Yang ketiga itu kamu harus punya relasi, karena itu yang paling penting. Guys, kalau kalian lagi sambil bingung kayak kamu ingat sesuatu gitu loh, kayak wait, kan aku udah belajar belajar coding ya. India, selamat datang di India. Terus aku udah jadi bidangnya sebanyak itu ya. Jadi apa yang harus aku pilih? Jadi, Ya aku bukan pertanyaan